Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah seorang pahlawan nasional yang mungkin banyak dari kita belum pernah dengar namanya. Seorang tokoh yang perjuangan kemerdekaannya dimulai jauh sebelum negaranya sendiri berdiri. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kedengarannya mustahil ya. Gimana ceritanya sebuah daerah bisa merdeka bahkan sebelum negaranya sendiri merdeka? Apa itu mungkin? Nah, jawabannya itu ada di sini. Di satu tempat dan satu tanggal yang spesifik banget. 3 tahun penuh loh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kita semua kenal di tahun 1945. Jadi ceritanya begini, waktu itu pasukan kolonial Belanda lagi kalang kabut mau mundur. Dan mereka berencana melakukan politik bumi hangus. Tapi ada satu orang, namanya Nani Wartabone, yang menggalang rakyat buat mengambil alih. Dan dia meneriakan satu kata yang mengubah segalanya. Dia memimpin rakyatnya mendeklarasikan merdeka. Dan saat itu juga berdirilah Gorontalo yang bebas. Pertanyaannya, siapa sih orang ini? Kok bisa seberani itu bertindak jauh melampaui zamannya? Oke, mari kita mundur sedikit. Nani Wartabone itu lahir tahun 1907. Dan latar belakangnya ini, wah ini yang bikin ceritanya makin luar biasa. Nah, di sini nih letak konfliknya. Coba Anda lihat, ayahnya itu seorang pejabat lokal berpangkat tinggi yang bekerja untuk Belanda. Sementara dia, sang anak, hatinya ada untuk rakyat Indonesia. Beda haluan banget kan? Dan ini bukan cuma sekedar beda pendapat loh. Dalam sebuah aksi pembangkangan yang luar biasa, Nani Wartabone secara pribadi membebaskan orang-orang sebangsanya yang dipenjara oleh pemerintahan ayahnya sendiri. Kebayang nggak sih? Oke, jadi pertanyaannya, apa sih yang mengubah anak pejabat ini jadi seorang revolusioner? Nah, titik baliknya itu dimulai waktu dia pindah dari Gorontalo ke Surabaya untuk sekolah. Di Surabaya inilah dia terpapar sama ide-ide nasionalisme dan Islam yang waktu itu lagi kuat-kuatnya. Dia langsung jadi pemimpin, mendirikan kelompok pemuda, partai politik, dan dia pakai semua pengaruhnya buat mengorganisir rakyat melawan penjajah. Tapi ya begitu, jadi yang pertama itu selalu ada harganya. Dan harganya mahal banget. Perjuangan Nani untuk merdeka ini dapat perlawanan keras. Dan musuhnya bukan cuma satu, tapi dua. Bayangin aja siklusnya. Pertama, dia ditangkap sama tentara Jepang pas Perang Dunia II. Terus setelah Jepang kalah, dia malah dijebak dan ditangkap lagi sama Belanda yang balik. Akhirnya dihukum 15 tahun penjara. Tapi bertahun-tahun di penjara itu nggak bikin semangatnya padam sama sekali. Justru setelah Indonesia akhirnya merdeka secara nasional, Nani Wartabone tetap punya peran yang sangat penting. Dia ini pendukung fanatik NKRI, Negara Kesatuan. Dia orang pertama dari daerahnya yang menolak mentah-mentah sistem federal yang diusulkan Belanda buat memecah belah kita. Pokoknya, dia habiskan hidupnya berjuang demi Indonesia yang bukan cuma merdeka, tapi juga utuh. Dan atas semua perjuangan seumur hidupnya itu, atas prinsipnya yang gak pernah goyah, negara akhirnya memberikan penghargaan tertinggi. Tapi ya itu, baru di tahun 2003, lama setelah beliau wafat. Kutipan ini benar-benar merangkum segalanya kan? Kisah Nani Wartabone ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita bahwa perjuangan untuk masa depan yang lebih baik itu didorong oleh dua hal, cinta sama negara dan juga kompas moral dari keyakinan kita. Kisah beliau ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan. Kalau ada pahlawan sehebat ini yang ceritanya hampir terlupakan, kira-kira ada berapa banyak lagi ya pahlawan-pahlawan lokal lain yang namanya tidak tercatat dalam sejarah besar bangsa kita?